gue harap sekali di game kedua itu mereka melakukan kedisiplinitas seperti ini juga. Karena tadi bahkan ada dari rivalitas fansnya ada di kolom komentar. Gue fans EVOS bang, tapi gue mendukung tim Indonesia. Kelas. Lupakan semua warna merah, hijau, biru, kuning, kelabu. Semua kita jadi merah putih Indonesia. Oke, setuju ya? Adik-adik kita berkumpul dulu menjadi satu adik-adik. Mari bersatu Sobat Mobile Legends yang terkece tersolid dari Sabang sampai Merauke. Kumpulkan tenaga kalian, satukan suara, satukan tenaga, satukan ketikan. Karena ketikan kalian sangatlah berarti buat kami semua. Entah para talent yang membawa acara ini saat ini. Dan juga para player yang berada di sana dan bersama dengan krunya. Iya benar banget. Jadi buat teman-teman tetap terus dukung RRQ Host tentunya. Karena kita akan bentar lagi masuk ke dalam game yang kedua tentunya. Ya dimana ini draft pick sangat menentukan. Mungkin kalau kita udah bahas Franco dari seorang Vin ya mungkin akan di respect ya. Harus. Sebenarnya tergantung, aku pengen lihat dulu nih RRQ first pick lagi atau enggak. Iya. Kalau RRQ first pick lagi, aku tebakannya mereka wah. Apa tuh? Perantau Madura untuk Indonesia. Gila dari Madura bro. Halo. Gila Goni. Gila. Dari jauh loh. Oke Goni. Kita mau menunjukkan draft pick first silakan Goni. RRQ atau RS ini yang pick pertama aku harus lihat dulu. Biasa RRQ. Oke tukeran. Tukeran. Akankah Beatrix di ban lagi nih? Karena RRQ mereka punya kesempatan untuk 2 hero. Ini bakal diadu. Franco-nya? Franco sama Beatrix. Ya. Iya karena mereka Valentina kemungkinan akan di-ban sama RRQ sih. Bismillah ya. Reset Bisa ya. ya guys, bisa. Link dan juga Xavier tentunya yang menjadi prioritas untuk respect ke arah tim RRQ Hoshi. Sementara masih dengan band yang sama sebenarnya dari RRQ Hoshi, Fanny dan juga Wanwan untuk band kedua pertama. Oke. Kita bakal lihat di mana kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi juga masih menunggu apa band yang dilakukan oleh tim RRQ GPS nih. Nih kalau lihat-lihat RSGPH juga menggunakan waktunya dengan cukup bijak. Mereka nggak mau buru-buru dan mereka memutuskan untuk ban ke arah Akai. Keputusan yang sangat tepat kali ini dan sedangkan di sisi sebelah kanan. Ini kita lihat dari perwakilan RSG juga ya. Mendukung secara langsung di sisi sebelah kanan. Apakah Esmeralda yang bakal mereka tutup? Valentina kebuka, Julian masih kebuka, Beatrix kebuka, Julian kebuka. Atau Julian atau mungkin Beatrix sekarang untuk mendapatkan kiri Franco, kanan ke arah Eve dan juga Valentina kiri pasti kalau misalnya. Valentina berarti masih. Atau mungkin Pipin dapetin satu. Harus dilindungi sama Eve-nya dari seorang siapa Deden. Dan sekarang di sisi kiri mereka punya Atlas, mereka punya Valentina. Covernya walaupun Valentina itu bukan seperti Eve, tapi dia ketika ada didobrak sama atau ditabrak sama tim musuh, dia bisa pelan-pelan mundurnya. Tapi tetap ngedeal damage. Tetap ya, tetap. Oke, ternyata kali ini ada sedikit technical issue. Ya, seperti yang di screen, tolong bersabar. Iya, sabar ya adik-adik. Kami juga sabar. Kami juga menunggu. Kami juga menunggu. Gue fans sejati Ji, tapi ini beda hal. Gue Indo Pride FIFA RRQ. Anjay, keren banget. Silakan Cimol. Dan kita akan langsung memasuki game kedua. Sudah mulai balik lagi nih ke dalam in-game ya. Tapi kalau kita melihat di sini Demon Knight akan coba langsung menabrak ke arah Vin. Lagi-lagi Vin yang akan menjadi ini ya samsak buat tim RRQ Hoshi dan tumbang. First blood yang jatuh ke tangan RSGBH. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana bakal coba untuk diganggu pergerakan dari seorang Demon Knight. Bakal coba dipaksa begitu saja Vin, dan bahkan Demon Knight terlalu barbar masuk ke dalam sana. Retribution diamankan oleh siapa, tapi Light yang dapetin satu orange buff. Iron Hook gak berhasil, sedangkan dari Albert kali ini harus kehilangan satu buah orange buff-nya. Kayaknya jatuh ke tangan Vin deh. Nggak, ke Light. Ke arah Light. Ke arah Atlas. Ke arah Atlas. Ada munculnya tadi cus gitu. Iya, sekarang enak ngeliatnya kalau ada yang dapat buff-nya lagi rebut itu. Ada yang terjun ya. Iya, ada kayak cahayanya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo Grab ya kan. Dan bahkan Aqua di depan sana bakal coba dipaksa. Light mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Albert is coming, Chen di depan sana dan bahkan Light kali ini bakal coba ditumbangin first blood, bakal didapatkan. Oh, udah duluan first blood tadi ya. Tapi RRQ Hoshi kali ini yang akan mendapatkan satu buah poin kembali. Iya, dan jatuh ke tangannya Albert kali ini. Dan sementara ini meskipun Valentina tadi mencoba untuk membackup ya, namun
tentunya sudah terkena satu buah Iron Hawk, tentunya sudah terkena sedikit stun tapi masih mau lebih sepertinya di area turtle ya. Demon Knight bakal coba untuk terpaksa mengeluarkan Restoration. Dan Albert lagi-lagi tentunya retribution yang tidak perlu diragukan lagi ya. Miskalkulat tadi dari seorang Demon Knight karena dia mencet duluan ya. Iya, mencet retribusi terlalu dini karena mungkin ada Nuts di sana, dia pede banget. Tapi ternyata berhasil diamankan dan Aqua sudah mengambil satu buah pelatihan yang dimiliki dari seorang Pipin. Pipin kali ini akan menjaga pergerakan dari seorang Skylar di arah top lane. Memucat, tapi terlihat di depan sana para pemain dari tim RRQ Halsey. Kali ini mereka bakal coba untuk bersabar. Untuk menumbangkan seorang Tamus itu membutuhkan waktu yang lama Gone. Ya untuk saat ini masih mau arah setup aja. 1 point kill, Bakal ditabrak, terkena surprise kali ini dari seorang Finn dan langsung sepertinya bakal menjadi korban. Dan sementara Skylar mencoba untuk memberikan poke damage kali ini masuk dengan area Blazing Duet. Sementara Demon Knight mencoba untuk mengejar kembali Boxes Unity masih bergulung tentunya. Terkena stun, bakal coba di backup dengan sangat baik oleh seorang Albert dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Demon Knight. Tapi lihat di sana bakal coba dikejar. Nuts, where are you going brother? Nowhere to go. Tapi di arah top lane clean-nya bebas dapat di plating ada bahkan hampir memecahkan satu buah turret yang dimiliki dari seorang Skylar di arah top lane. Karena Skylar tadi sempat terzoning out dan buat kalian semua jangan lupa untuk nonton live Carnival. Gabung di MLC di TikTok everybody. Nih ya betul banget. Karena kalian bisa dapetin dan bahkan ngelihat live secara langsung ya dari TikTok juga. Sementara kali ini bakal riset terlebih dahulu di 4 menit pertama menunggu turtle sepertinya. Turtle yang kedua yang akan hadir dalam waktu 20 detik lagi. Sementara kali ini dari landingnya Skylar masih aman-aman saja. Meskipun Finn kelihatan ya terlihat rotasi yang cukup ke babysit juga ke area atasnya. Namun di area bawah pun ini dari R7 dan juga Nuts gak mau kalah dari Infinity War-nya. Hanya memberikan poke damage aja dari kedua pemain ini. Falling Star bakal coba dibuka dan bahkan dari R7 bakal coba untuk meng-clear secepatnya biar bisa untuk membantu follow up juga ke area turtle di area atas. Ya sebenarnya turtle udah di set up oleh seorang Demon Knight. Light is coming bersama dengan seorang Aqua. Di depan sana langsung ada Fatality dikeluarkan. Satu body wall manipulation. Nuts bakal coba untuk menutup begitu saja dan berhasil. Mundur ke arah belakang. Deden from Bogor kali ini gak bisa kabur lebih dalam lagi dan hilang ditelan bumi. Nuts memotong dengan sangat baik. Gak bisa di follow up dan sayang sekali kali ini Turtle-nya harus berbagi dengan tim RSGPH. Sedangkan di arah top lane Albert dihajar habis-habisan oleh seorang Demon Knight. Mundur ke arah belakang dan nampaknya kali ini R7 bahkan sampai harus turun ke arah tengah untuk mendapatkan clear minion. Dan bisa kita bilang orange buff yang dari seorang Albert di tangan dari seorang Demon Knight lagi Gone. Wah ini kalau ngelihat dari situasinya ya RRQ Hoshi agak sedikit kalah dalam rotasi dan juga 2000 gold. Hampir 2000 gold menit 5 bukan waktu yang baik. Lihat Nuts bahkan udah mengamankan item keduanya ini musuhnya DHS. Eman tadi aku lihat udah ada endless battle juga. Sebenarnya kalau buat cari pick off atau fight ini Eman bisa memberikan kontribusi dari true damage-nya. Itu yang harus diperhatikan RRQ. Untuk saat ini top turret akan hancur juga. RRQ udah kalah map dan juga kalah gold. Ini mereka harus putar otak lagi. Kasih Skylar cepet-cepet itemnya. Baru mereka mau fight. Ini gak boleh asal sembarang cari fight ini dari RRQ. Ini bahkan lihat ada rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim RSGPH. Mereka di depan sana bakal coba untuk menuju ke arah mid lane dari tim RRQ. Lihat Fatal Lane, Deden! Lihat masih bisa diselamatkan. Dan bahkan reward manipulation. Iron mati-mati yang mantap! Berhasil mendapatkan sebuah Demon Knight. Demon Knight terpelakar di depan sana dan bakal shutdown didapatkan. Para pemain dari tim RRQ masih memulihkan keadaan. Nuts fans everybody. Nuts kalian mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata udah terlanjur kecebur. Udah gak bisa masuk lebih dalam lagi. Inferno-nya masih nyala dan kali ini Inferno-nya ter-shutdown. Inferno-nya sudah mati. Ini tandanya untuk R7 untuk bersinar. Iya, bakal coba dikejar kali ini dan bahkan gak dikasih pulang dari seorang Nuts-nya. Masih coba untuk melenggang kanggung di area depan dan bahkan Albert mulai datang dan langsung tumbang. Nuts juga menjadi pertukaran 1-1 karena Clay tadi sempat hilang juga di area mid-nya. Yes, benar banget tapi lihat berhasil diselamatkan. Di fight yang dilakukan di arah bottom lane. Ada light tempat sana Skylar mencoba untuk menggocek tapi Aqua is coming. Terlalu sakit Blazing Duet. Dibalaskan oleh seorang Aqua tapi 3 orang menggengking di arah bottom lane. Bisa apa Skylar sekarang? Dia gak punya Purify dan yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan satu buah turtle dan turret lagi di arah top lane. Iya. Mau tidak uam? Mau tidak mau ya biar tidak menjadi terlalu kerugian banget. Sementara di area midnya kali ini Demon Knight udah coba untuk menahan pergerakan dari seorang Finn. Turtle Expression-nya udah mulai dibuka. Albert sudah mulai mencoba untuk datang untuk memfollow up, men-backup. Tapi sementara Finn
sudah terkena damage yang cukup perih tentunya dari Aqua dan juga Demon Cat sehingga harus tumbang. Yes, benar-benar. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi ternyata mereka baru mampu dan kuat menumbang RGPH ketika 5 orang bersamaan. Itu dia, karena kalau dilihat dari komposisi ya, Nuts, Demon Kite, dan juga Light, ini sinerginya bagus banget untuk tabrak-tabrak gaming. Apalagi Clay yang real world manipulation-nya statis. Yes. Diem doang, itu yang harus lebih diperhatikan dari RRQ dan sebenarnya RSGPH tadi ya satu fight. Mereka terlalu gegabah sih. Offside ya? Mereka terlalu overextend, mereka terlalu overcommit. Yang tadinya beda 2.000 hampir 3.000. RRQ Hoshi sekarang bisa mengurangi hampir ke arah RRQ. Karena tadi shutdown. Dapat shutdown, dapat turret, dapat turtle, itu adalah domino efeknya. Oke, tapi lihat di sana dari Light, flicker ke arah belakang. Fatali dibalaskan kembali real world manipulation. Ditutup, Demon Kite sangat baik. Tapi lihat di depan sana, planting Skylar. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Mundur ke arah belakangnya untuk menetralisir dan mereka tetap kerugian karena kehilangan Pipin. Pipin udah gak ada satu buah flicker kembali dan selalu real world manipulation dari Clay yang dari tadi sangat-sangat di cancel. Benar-benar gak dikasih sama sekali bermain dengan real world manipulationnya. Entah mengapa ya, aku mungkin melihat ada satu hal yang harus coba ditahan dari Deden ini adalah coba tahan gimana caranya real world manipulation ini nggak terlalu dibuka terlebih dahulu. Ngerti nggak? Masih fokusnya masih tahu orang tuh. Kalau misalnya fokusnya terhadap Deden. Coba agak mainin sedikit tempo poking damage-nya. Terkadang kalau udah mulai menuju ke arah darah setengah ke bawah, mereka tuh udah beda targetingnya, ngerti gak? Iya. Ketika mereka lagi full power kan, maksudnya darah full, mereka udah tahu, oh target gua adalah tutup Clay. Ya. Tapi kalau misalnya mereka poking-poking terus darahnya kok lama-lama sakit juga nih. Terasa lama-lama kayak, udahlah yang ada aja sih kan, nah Clay Gak bakal berani untuk terjun ke arah belakang terlalu jauh ya sebenarnya. Karena dia tadi aku lihat berkali-kali, bahkan sampai Demon Kite yang masuk. Iya, Demon Kite nabrak ke dia. Siapa aja pokoknya masuk ke arah Clay, siapapun tugasnya, entah siapa, Light, entah Demon Kite, Nuts. Ya kalau Eman sama Aqua memang gak bisa masuk lebih dalam ya. Karena prioritas target juga ya, mereka tahu siapa yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok begitu saja. Finn udah mulai konsil ngebuka, kali ini mepet dan bahkan real manipulation dari buka begitu saja. Clay berhasil untuk ngedapetin Lordnya. Dan bahkan kali ini Albert harus tumbang. David lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Namun sayang sekali tidak ada damage yang cukup. Skylar pun harus tumbang begitu saja. Nah, bakal coba untuk menjaga dari depan. Eman tumbang di tangan orang R7, tapi Finn masih bisa flicker, masih bisa bertahan dari seorang Finn. Namun ternyata Iron Hook-nya tidak connect, tapi ternyata Nuts-nya lihat bakal coba dikejar. Oke, kali ini R7 looking for Maniac. Akan berhasil didapatkan. Pipin mencoba untuk melakukan catching. Iron Hook mundur ke arah belakang. Dan R7 apakah Maniac? Tapi terlalu lama. Sayang sekali Momo-chan. Iya, tapi kayak mukulin tembok. Gila loh, itu tebel. Bener-bener tebel. Udah Oracle. Iya, udah Oracle, udah dominance. Pemain Baxia coba Goni. Coba gimana jelaskan Goni. Ini mau ngebahas R7 di situ. Tadi Baxianya. Iya, agak sayang ya posisinya ya. Iya. Dan bahkan Lord diamankan oleh Clay. Ini bener-bener RRQ Hoshi leading, enak banget. Perbedaan gold langsung 3.000. Oke, 3.000 dan mereka bakal coba untuk dapetin satu best turret go nih. Ya, benar-benar bisa nih dapet satu. Dia lagi coba. Karena tapi kali ini kayak kalau menurut aku pribadi ini nggak bakal dapat best turret dari arah bawah, tapi mungkin bisa di sisi yang lain karena ini terlalu memaksakan dengan adanya Eman, ada Nuts itu Lordnya bakal cepat banget untuk clear. Dan betul sekali Lordnya belum bertindak atau menyentuh ke arah satu best turret pun sudah hilang Momo-chan. Iya, karena masih Lord pertama juga ya, belum di enhance, belum full juga, dan kali ini dengan adanya Lord tentunya ini membuat RRQ Hoshi mereka bisa langsung mainin lagi landingnya. Mereka bisa lagi kontrol untuk mapnya, masuk dive ke arah jungle-nya, dan bahkan leading dari goldnya sekarang udah mulai dipegang sama RRQ Hoshi. Berbeda 5.000 hampir 6.000. Nah ini baru jauh nih kalau di menit segini. Ini jauh, kalau tadi menit 19 itu agak kurang. Tapi kalau sekarang nih mereka berasa ini. Soalnya banyak yang nge-shutdown kan tadi. Benar. Benar banget, dan kalau kita ngeliat juga bahkan R7 sekarang menduduki gold yang paling tinggi karena ya dengan hampir Maniac tadi ya. Benar. Dari R7 sekalipun dia bisa dibilang ya dia tahu dia udah tebal di menit segini, dia udah punya semua item yang dia punya. Jadi dia pede banget sebenarnya untuk 1v1 dengan Demon Kite yang memang sebenarnya tadi juga nahan cukup lama ya di area rivernya. Tapi buat teman-teman ya jangan lupa untuk ikutan TikTok challenge juga, TikTok MSC challenge. Yang pastinya juga kalian lagi nobar nih, apalagi juga nih dari Was juga dia bilang salamin buat Bang Oji dan Goni di warung Banten lagi nobar. Jadi jangan lupa untuk bagikan momennya. Kalian jangan lupa untuk story tag di MPL ID official juga.
dengan hashtag We On MSI dan Supremacy biar Yes. bisa dapetin hadiah nanti dari MPL. Benar. Ini masukin menit ke-12 nih, cuma mau 10 detik ke arah Lord yang udah di-enhance. Benar, ini bakal jadi pertarungan yang menurut aku bakal penting banget sih. Ini siapapun yang dapetin momentum di Lord, ini bisa banget sebenarnya untuk dapetin turret objektif lebih. Tapi tipikal RRQ host itu kalau mereka mau dapetin objektif entah itu turtle atau Lord ya, mereka biasa suka ajak tim fight dulu, curi satu orang. Benar? Apalagi dengan tipikal inisiasi seperti Franco ini, kemungkinan RRQ host masih bisa dapetin momentumnya. Benar. Kalau aku ngeliat mereka manipulasi wave juga sih yang penting. Lihat R7-nya udah clear di atas, R7-nya langsung rotasi. Ini RRQ udah 5, udah menang setup. Sementara Tamus harus ketinggalan atau ngelihat push manipulasi wave-nya kurang. Mereka harus benar-benar peka sama minimap juga sih ya. Karena di area atasnya udah mulai dijalan, di midnya juga ditahan sama R7. Sementara kali ini Lord yang tinggal setengah bar juga dari darahnya ini bakal masih coba dipok juga oleh. Tapi Vin lihat terkena surprise dari seorang Light. Matching man yang mantap dari seorang Vin. Berhasil untuk menemukan satu pemain dan bahkan Skylar masuk area belakang. Emannya dipukul mundur tapi Albert pun berhasil mendapatkan Lordnya. Masih mau lebih. Natsnya bakal coba ditarik. Tapi lihat Skylar bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dua orang pemain mencoba untuk mengcover dan Natsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Demonkai juga hilang. Apakah akan ada wipe out? Tapi ternyata tidak. Masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi ngedapetin Lord, ngedapetin 3 pemain Ji. Ini bencana buat RCPS. Bakal fokus ke arah base turretnya. Lordnya mengamuk. Ada Demon Kite yang tidak ada untuk di sana. Tapi lihat Iron Hook telah dikeluarkan. Satu buah Dexter telah dikeluarkan. Clear minion bakal dipercepat. Tapi Skylar mundur ke arah belakang karena tidak mau terlalu terburu-buru. Ini saatnya mereka menunggu dengan satu buah minion di arah bottom lane. Lihat Iron Hook. Tapi ternyata tidak bisa. Karena berubah menjadi sebuah Octa to push. Dan bahkan di arah top lane sana fokus objektif gaming. Disiplin yang harus dilakukan tim RRQ Hoshi kali ini sangat baik. Kedisiplinitas dan langsung ada panggilan. Tadi lihat gak mulut R7. Mundur. Retreat. Balik bang. Mereka ngelihat nggak ada objektif yang bisa diambil lagi di map. Mereka mundur. Karena mereka tahu itu super minionnya pasti bisa dapetin turret terakhir. Benar. Dan ya udah mereka tinggal pukul mundur aja, mencari momentum lagi yang dilakukan seperti Vin tadi. Ya, benar luar biasa pick of potential dari seorang Franco. Terlihat 2 game Vin dengan Franco-nya masih 100% bahkan. Ya, Franco-nya Vin masih 100% rekornya. Oke, tapi kali ini mereka harus menunggu dan itemnya go nih. Oke, ini kalau ngeliat dari itemnya Brute Force Breastplate diamankan oleh Julian yang dicari movement speednya juga respect magic power dari teman-teman RSGPH juga. Winter Truncheon juga tentunya untuk Julian. Ini komponen penting Twin Blade, Glaive dan juga Genius One berhasil diamankan. Ini sebenarnya Juliannya sakit. Lihat. Maksa Allied doang yang pakai Athena. Ini sebenarnya kalau aku boleh lihat pribadi harus diperhatikan. Cuman memang yang lainnya build ke arah Radiant. Kamu lihat gak sih? Kamu lihat gak sih? Ledek tadi. Itu di say hi, Hai, bener gitu, say hi. Tapi ya ini sebenarnya karena RRQ Hoshi mereka 8.000, iya benar. Karena mereka punya 8.000 lebih unggul juga dari goldnya. Plus mereka pinter mainin landingnya sih ini RRQ Hoshi. Jadi kayak tipikal-tipikal yang sebenarnya landing ditinggal nih harus diperhatikan juga sama RSGPH. Apalagi kan sudah gundul-gundul pacul-cul. Nah ini satu hal lagi sih yang harus diperhatikan sama RRQ Hoshi. Mereka lagi nge-leading 8.000 ini nih. Iya jangan sampai. Mereka tuh sebenarnya punya chance besar untuk main tabrak sembarangan. Sebenarnya maksudnya tabrak sembarangan tuh bukan asal-asalan, tapi kayak team fight besar. Iya. Mereka punya chance. Tapi lihat gak bakal mancing mania kali ini gak bakal di follow up. Hanya mancing keributan aja. Karena dari sisi tim RRQ Hoshi kalau tadi di komit pakai Bloody Hunt tuh rugi banget. Pertama pasti. gak ada follow up damage, kedua Vin-nya bisa tumbang ataupun Vin gak tumbang mereka kehilangan blink. Banyak lah yang kalkulasi tadi. Cuma satu hal, ini mereka sangat kuat untuk dari segi team fight RRQ karena dengan leading 8.000 gold something. Tapi satu hal, kalau mereka tershutdown banyak hal kayak R7, Albert, ini malah bisa berbalik seperti di game sebelumnya. Ingat kan ketika gold difference sampai di 3.000 itu bisa semua berbalik, itu possible banget. Ya jadi memang harus benar-benar manfaatin momentum mereka sih. Mereka cek dulu bushnya, jangan terlalu overcommit. Skylar itu udah sakit banget sih. Oh udah ada corrosion juga. Jadi lihat tuh
Bocor sebocor-bocornya. Dan bahkan kali ini dia dari Demon Knight bakal coba untuk ngegulung-gulung terlebih dahulu. Nabrak ke Ravin dan bahkan Lightnya tumbang begitu saja di tangan seorang Clay. Dan bahkan dari sini terkena surprise dari Demon Knight. Dan bahkan Eman masih bisa numbangin Albert, tapi ternyata ada trade. Dan Demon Knight sayang sekali RRQC mereka kehilangan Lordnya. Namun bakal coba dipaksa team fight-nya kali ini. Demon Knight terjebak Bisa. di ruang nostalgia. Dan bahkan kali ini Bisa. karena tidak ada inhibitor turret menyisakan Aqua Muncul nih. yang dikejar sama Skylar. Kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Skylar, tapi ternyata Aqua mengetahui damage Biarin aja dari Lordnya, biarin. RRQC terlalu perih. Biarin aja Lordnya, tapi kali ini lihat Mancing Mania mantap! Wiper! RRQC take the game to 2-0! Mancing Mania mantap! Luar biasa. Luar biasa. Ini alasan kenapa mereka nggak takut yang namanya Valentina diambil sama RSGBH. Kita dapetin Franco, kita dapetin momentum, dapetin poin kedua. Reset. Reset. Ingat nomor 1. Gue Ya, nih. benar. Reset.